Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang selamat pagi anak-anakku. Ya, selamat. Masih sehat? Alhamdulillah. Sudah siap belajarnya anak-anak? Ayo, kalau sudah siap, mari kita belajar sejarah kebudayaan Islam. SKI ya anak-anak, kelas 5. Coba anak-anak buka bukunya yang telah anak-anak download atau perhatikan video ini dulu. Kita buka dengan pelajaran yang pertama, yaitu peristiwa keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo simak dan nyanyikan bersama-sama lagu berikut. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Iya. Jadi bisa kan nyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Insya Allah bisa. Apa judul lagu di atas? Iya. Apa ya? Maju Tak Gentar. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang perwira dan kesatria sejati yang patut anak-anak miliki. Dan untuk apa? Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Apa arti keperwiraan, anak-anak? Ya, perwira artinya berani. Pahlawan, berani untuk berbuat kebaikan, membela kebenaran, membela bangsa dan negara. Keperwiraan berarti keberanian atau kepahlawanan. Sikap perwira sangat dibutuhkan untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan upaya yang sungguh-sungguh, Rasulullah SAW berhasil membina masyarakat Madinah. Kehidupan masyarakat semakin baik. Madinah menjadi kota yang maju. Kaum kafir Quraisy merasa khawatir dan tidak ingin Madinah semakin berkembang. Mereka merencanakan akan melakukan penyerangan ke kota Madinah. Menghadapi rencana itu, Rasulullah SAW segera menyiapkan pasukan yang gagah berani. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dapat menghalau serangan musuh dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Rasulullah menunjukkan contoh keperwiraannya dalam membela negara. Seperti halnya negara kita pada saat belum merdeka, negara kita juga dijajah oleh negara Belanda. Para guru-guru kita berjuang, para santri pun berjuang, para tokoh-tokoh pun berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Oleh karena itu, kita jangan lupa atas jasa-jasa pahlawan kita. Terus bagaimana keperwiraan Rasulullah dalam perang itu? Nah, ini gambar apa anak-anak? Ya, keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Apa atau kenapa disebut perang Badar, anak-anak? Ya, betul.
Karena perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, di mana di sumur milik Pak Badar. Makanya disebut perang Badar. Pasukan Rasulullah menghadapi musuh dengan gagah berani, mereka tidak gentar. Meskipun jumlah mereka 1:3. Jadi lebih banyak musuh ketimbang pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin. Nah, di sini mengapa disebut perang Badar? Siapa yang tahu? Iya, tadi udah dijelaskan perang Badar ini terjadi di desa Badar, sebuah desa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Kapan? Yaitu pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Terus berapa kekuatan kaum muslimin untuk menghalau kafir Quraisy? Kaum muslimin hanya pasukannya 314 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang yang memiliki persenjataan lengkap. Namun apalah dikata, Nabi Muhammad memiliki strategis yang cemerlang. Apa strategisnya anak-anak? Iya, strategis Rasulullah dalam perang Badar adalah dengan menguasai penampungan air terutama. Sebab ketika perang yang dibutuhkan adalah air. Itulah strategis yang paling utama oleh Rasulullah yang ditetapkannya. Penampungan air itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Seorang kafir Quraisy bernama Aswad bin As'ad ingin menghancurkan kolam penampungan air itu. Namun usaha orang kafir Quraisy Aswad ini telah digagalkan oleh siapa? Iya, oleh pamannya Nabi, yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan Aswad pun tewas seketika itu. Terus bagaimana kaum muslimin memenangkan perang itu? Jadi pada perang Badar ini bagaimana mula-mulanya? Siapa yang tahu? Ya, bermula yaitu dari perang berubah menjadi massal, ya. Pertama, perang tanding. Perang tanding 1 lawan 1. Setelah perang tanding selesai, baru menjadi perang massal. Itu pada saat perang Badar. Dalam perang tanding, pihak Quraisy diwakili oleh siapa? Iya, 3 orang. Yaitu siapa? Oh ya, betul. Iya, siapa lagi? Ya, betul. Ya, betul. Utbah, Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid Utbah. Sedangkan kaum muslimin diwakili oleh siapa saja, anak-anak? Oh iya, betul. Ubaidah bin Haris. Terus siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Ya, betul. Siapa lagi? Dan pamannya Nabi, yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada perang tanding ini, semua perwakilan Quraisy mati terbunuh. Ya, mati terbunuh. Utbah melawan dengan Ubaidah bin Haris. Ali bin Abi Thalib melawan Syaibah bin Rabi'ah, dimenangkan oleh Ali. Dan Hamzah melawan Al-Walid Utbah. Akhirnya Hamzah pun menang. Nah, akhirnya perang tanding ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah perang tersebut dilanjut perang apa? Perang massal. Setelah itu terjadilah perang terbuka. Massal itu perang terbuka. Keduanya pasukan saling menyerang. Sebanyak 14 orang sahabat tewas dalam medan perang, akhirnya menjadi syuhada.
Sedangkan kubu kafir Quraisy wafat atau tewas sebanyak 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan oleh pasukan kaum muslimin. Abu Jahal adalah salah satu orang yang terbunuh oleh kaum muslimin pada perang Badar setelah dikalahkan oleh Mu'ad bin Amr. Disinilah bukti keperwiraan Rasulullah SAW dalam menjalankan perang Badar dan juga atas berkat rahmat Allah yang telah menolong kaum muslimin. Secara nalar, pasukan kaum muslimin yang berjumlah 314 orang dengan 1000 orang pasukan kafir Quraisy secara akal tidak mungkin akan menang. Namun di sini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan pasukan kaum muslimin. Agar apa? Iman yang kuat dan ikhlas karena Allah untuk menjalankan perintahnya dan menghasilkan kemenangan perang ini.